Tema kali ini saya akan angkat bagaimana pengalaman saya dengan orang tua, yaitu tentang menyikapi orang sakit sampai meninggal. Rasulullah mengeluarkan kalimat-kalimat yang senantiasa memberikan motivasi. Makanya ini merupakan tarbiyah kepada kita. Kalau menengok orang yang sakit, jangan diam kemudian melihat, tapi amalkan. Sampaikan di hadapan orang yang sakit itu kalimat-kalimat yang membuat bangkit jiwanya untuk sembuh. Rasulullah labasa tuhuru insyaallah. Tidak apa-apa sakit, jangan khawatir. Semoga dengan sakit ini Allah menghendaki bersih dosa-dosa kecil kamu. Jadi orang menjadi ini lagi. Atau dengan kalimat-kalimat apa yang kemudian sesuai dengan tradisi-tradisi kita, dengan kalimat-kalimat yang tentu menyejukkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin khaiman, tema kali ini saya akan angkat bagaimana pengalaman saya dengan orang tua, yaitu tentang menyikapi orang sakit sampai meninggal. Jadi ini testimoni pribadi begitu yang saya coba, apa yang saya ketahui kemudian saya angkat pada kesempatan ini. Hadirin khaiman, ada beberapa adab menjenguk orang sakit yang ini sudah disyariatkan di dalam syariah kita. Bahkan di dalam berbagai banyak riwayat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Yang pertama adalah memberikan semangat, motivasi. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat, kalau menengok orang yang sakit, beliau menyampaikan, labasa tuhuru insyaallah. Cek Sunda nama, tidak naon sakit teh, tenang we tenang. Ia sakit teh merupakan kifarat dosa antum di hadapan Allah. Jadi tenang. Jadi Rasulullah mengeluarkan kalimat-kalimat yang senantiasa memberikan motivasi. Makanya ini merupakan tarbiyah kepada kita. Kalau menengok orang yang sakit, jangan diam kemudian melihat, tapi amalkan. Sampaikan di hadapan orang yang sakit itu kalimat-kalimat yang membuat bangkit jiwanya untuk sembuh. Rasulullah labasa tuhuru insyaallah. Tidak apa-apa sakit, jangan khawatir. Semoga dengan sakit ini Allah menghendaki bersih dosa-dosa kecil kamu.
Jadi orang menjadi ini lagi. Atau dengan kalimat-kalimat apa yang kemudian sesuai dengan tradisi-tradisi kita, dengan kalimat-kalimat yang tentu menyejukkan. Kemudian Rasulullah SAW ketika menengok yang sakit menunjukkan rasa kepedulian yang luar biasa. Jadi kepedulian ini sebetulnya sudah kita amalkan. Makanya kalau nengok yang sakit, kebiasaan di kita itu bagus. Kadang-kadang menyiapkan amplop untuk sekedar nyecep bunga atau mengirim makanan. Itu semua bentuk kepedulian. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ada satu riwayat dari Abi Abdullah Utsman bin Abil Al-As. Suatu hari seorang sahabat ini mengeluh. Jadi Rasulullah menengok pada salah seorang sahabat, kemudian mengeluh, ya Rasul, abdi teh sakit, dada teh mun ayeuna penyawat jantung meureunnya, umpamana gitu. Ya Allah, saya teh sakit ini dada teh. Kumaha atuh Rasul? Ada dalam satu riwayat kemudian Rasulullah menyimpan tangannya. Tangannya nu mana? Oh iya. Kemudian berdoa. Berdoanya aku berlindung kepada kemuliaan dan kekuasaan Allah dari penderitaan yang engkau rasakan. Jadi intinya tarbiyahnya apa? Ketika menengok yang sakit, Rasulullah biasa kemudian menempatkan tangan yang sakit dengan tangan beliau ke tempat yang sakit. Jadi mun ayeuna aduh Rasulullah sesak wae tanganna. Nu ieu sesak teh pikir kieu gitu. Sok dihaneut-haneut. Nah, ini adalah sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Jadi kalau kita menengok yang sakit, coba amalkan seperti itu. Tentu ini berhubungan dengan uruf kebiasaannya. Kebiasaan. Jadi ini adalah amalan-amalan adabiah. A'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukadziru, kata Rasulullah. Jadi ini adalah adab-adab kebiasaan yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Apalagi sekarang kita sering mendengar tetangga atau sanak saudara yang sakit. Gitu ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan apabila menengok yang sakit, bangun motivasi agar yang sakit jangan mengharap kematian. Kita yang harus sampaikan ketika nengok. Dan lihat bahwa apapun beratnya sakit, maka kita harus tetap memberikan motivasi dia untuk sembuh. Jadi yang sakit itu jangan sampai ada perasaan sakit setahun-tahun kia mending maut weh. Nah, itu jangan. Kita nengok berikan motivasi, tidak boleh. Dan Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ini di dalam rangka apa? Di dalam rangka hubungan muamalah terbangun. Apalagi di perumahan kita dibangun dalam kedekatan komunitas masjid ketika sholat berjamaah, ini luar biasa. Kadang-kadang baru kehadiran kita dengan salam saja, Assalamualaikum, kata ibunya, Pak, tuh ayah Pak Ustadz Anu nengok, itu terbangun rasa psikologi yang luar biasa untuk sembuh. Makanya kalau jamaah melayat itu bring begitu ya dengan salam, itu bagus luar biasa. Nah, hadirin hakul iman, di antara kemudian yang diajarkan Rasulullah, kemudian juga selain tidak mengharapkan kematian dan yang tadi, juga Rasulullah mendoakan. Nah, mendoakan ini adalah satu amalan, karena doa itu adalah dalam beberapa pertemuan sampai sempat dijelaskan, mengandung unsur permohonan kepada Allah. Nah, doa ini adalah satu ungkapan yang disampaikan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubungan dengan yang sakit. Konten doanya adalah memohon kepada Allah agar yang sakit ini kemudian diangkat penyakitnya oleh Allah dan berikan kesembuhan. Makanya dalam beberapa riwayat Rasulullah itu menyampaikan doa yang sudah sama-sama kita maklum, Allahumma Rabbanas. Jadi ya Robku, jadi pertama dibangun dalam konteks rububiyah. Jadi ya Robku, Robnya manusia. Nah, itu kan doanya seperti itu.
salah satu doa yang diajarkan. Dan berdoa ini nanti bisa disesuaikan dengan teks-teks bahasa. Yang penting kontennya begitu. Ya Allah, Robnya manusia, Tuhannya manusia. Ada Habib bahasa, hilangkanlah penyakit. Jadi ada Habib bahasa, ya Allah hilangkan penyakit dari si fulan ini. Karena engkau adalah maha penyembuh. Antas sifa, antas safi, karena engkau maha penyembuh. Jadi ini ungkapan tauhid bahwa pertama, rububiyahnya. Pertama, sebagai sebuah bentuk rububiyah bahwa kita menyandarkan kepada Rabbul Alamin sebagai pencipta, sebagai Rabb yang mampu mematikan, sebagai Rabb yang mampu menciptakan penyakit, dan Rabb juga yang mampu untuk menyembuhkan dari unsur penyakit itu. Setelah itu ada doa permohonan, ya Allah, berikanlah kesembuhan karena engkau maha penyembuh. La safi illa anta sifa. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali yang engkau sembuhkan. La yugaddiru saqaman. Nah ini sebagai bentuk supaya tidak ada rasa nyeri pada diri yang sakit. Nah kalimat tidak ada yang nyeri itu ditafsirkan oleh sebagian ulama supaya nyeri dalam tanda ya sakit. Kalau kita kan sakit suka pakai paracetamol, atau juga tidak ada rasa nyeri, kesembuhan dari sakitnya. Nah ini sebetulnya kalimat doa yang diungkapkan ketika kita mendengar yang sakit ditujukan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Jadi kalimat ini mengandung makna yang sangat dahsyat kalau kita amalkan. Ini jangan dianggap enteng. Kalau doa itu adalah merupakan senjatanya orang mukmin, ternyata kandungan doa ketika kita bacakan untuk menengok orang yang sakit, ini sungguh luar biasa. Dalamnya itu, muncak bahasa ayeuna nama daging hungkul, dina isi doa eta. Luar biasa. Makanya, salah satu adabiyah, hak muslim dengan hak muslim itu, saling mendoakan. Ini yang seringkali mungkin harus kemudian greget dari doa itu kita pertajam lagi. Karena ternyata banyak doa-doa, terutama berhubungan dengan yang sakit, ini membangun motivasi yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Rasulullah juga menyelipkan nama. Nah ini saya bacakan dalam beberapa riwayat itu, ternyata Rasulullah juga sifat mendoakan itu menyelipkan nama. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Agus dicepatkan sembuh, ya Allah. Di depan Pak Agusnya begitu. Dan ini sungguh luar biasa amalan-amalan yang semestinya begitu ya. Kalau insya Allah di jamaah di sini juga udah samalah melakukan. Bagi yang belum, ini harus kita amalkan sebagai bentuk amaliyah yang Rasulullah lakukan. Bahkan dalam sebuah riwayat Muslim itu sampai dikatakan Allahumma isbi sa'dan, Allahumma isbi sa'dan, Allahumma isbi sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, sembuhkan Sa'ad. Begitu. Sampai 3 kali, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah ispi Sa'dan, ispi Sa'dan. Nah ini adalah sifat-sifat bagaimana perilaku baginda Rasulullah sebagai uswah di dalam aspek kehidupan sosial kita ketika menyikapi orang yang sakit. Hadirin hati-iman, kemudian di dalam beberapa kesempatan yang terangkum di dalam sebuah hadis Bukhari dan Imam Muslim, kemudian Rasulullah juga mengajarkan yang sederhana. Makna kitanya semoga Allah menyembuhkanmu secepatnya dan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya. Safaqallah sifan ajilan sifan la yugaddiru ba'dahu asaqoman. Jadi kalimat ini adalah saya katakan tadi menurut ahli psikologis doa yang terkandung sebelum Allah mengirimkan malaikat untuk mengirimkan kesembuhan kepada pasien, kepada sahabat kita yang sakit,
Justru sahabat kita yang sakit itu psikologisnya sudah terbangun. Itu ahli psikologi dengan doa ini. Makanya doa yang bahasa Arab itu kalau bisa kita baca dengan terjemahannya juga. Kenapa? Karena tidak setiap pasien kan bisa memahami mana doa itu. Karena inti dari doa itu adalah kalau Allah pasti akan memahami, mendengar, kemudian insya Allah mengabulkan. Tetapi bagi tidak semua pasien ketika diungkapkan doa akan mengetahui satu makna-maknanya. Makanya menurut para ulama, sebagus-bagus doa itu adalah doa yang dipahami maknanya oleh kita yang dimaksud. Jadi tidak bagus kalau bapak-bapak kita berdoa dalam bahasa Arab itu bagus. Apalagi teksnya adalah teks dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bagus. Dan itu diajarkan untuk terus dibaca. Dan lebih bagus itu kita lebih memahami makna dari isi doa itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.